Hello, good morning student. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik kan? Nah, sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 2, kelas 6, SD Angkasa Lanut Adi Sumarmo. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar Bahasa Indonesia KD 3.7, IPA 3.8, dan SPDP 3.2. Nah, kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di Bumi dan apa penyebab dan pengaruhnya. Indonesia, pembagian waktu dibagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, pembagian ini mempengaruhi perbedaan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Seperti contohnya, ketika waktu Indonesia bagian barat masih menunjukkan pukul 5, aktivitas penduduknya mungkin masih tidur terlelap ya, sedangkan pada waktu Indonesia bagian tengah aktivitasnya sudah berbeda lagi, dan begitu juga waktu Indonesia bagian timur. Inilah pembagian wilayah Indonesia yang terbagi menjadi waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Indonesia Barat, wilayah Indonesia yang berada di zona waktu tersebut adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan bagian tengah dan barat, hingga Madura. Untuk provinsinya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DIY, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian Kepulauan Riau, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Waktu Indonesia bagian barat ini salah satu pembagian waktu di Indonesia yang ada di garis 1-5 derajat bujur timur. Perbedaan waktu dengan wilayah zona bagian tengah selama 1 jam. Dengan wilayah di bagian timur, perbedaan waktunya itu 2 jam. Nah, WITA berada pada garis 120 derajat bujur timur. Wilayah yang masuk dalam zona waktu ini adalah Bali, Kalimantan bagian utara, timur, dan selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Pembagian waktu di wilayah ini sangat berbeda dengan pulau lainnya. Jika di wilayah lainnya pukul 10 WITA, di wilayah bagian barat pukul 9 WIB, dan bagian timur pukul 11 WIT. Waktu Indonesia Timur atau WIT, wilayah bagian Indonesia Timur itu berada di garis sepanjang 135 derajat bujur timur. Zona waktu ini meliputi 2 pulau, yakni Pulau Maluku dan Papua. Untuk provinsi meliputi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Perbedaan waktu memiliki selisih 2 jam untuk wilayah barat, sedangkan dengan wilayah tengah selisih 1 jam. Perbedaan waktu tersebut diakibatkan karena adanya rotasi bumi. Mari anak-anak kita simak bacaan teks berikut ini ya. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur meridian? Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkar bumi.
Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut bujur barat, sedangkan yang terletak di bagian timur yaitu bujur timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat dan bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Anak-anak, dari teks tersebut mari kita temukan kosakata-kosakata baru. Yang pertama, derajat, yang artinya satuan ukuran sudut. Yang kedua, paralel, yang artinya sejajar. Yang ketiga, lintang, garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi dan globe. Yang keempat, bujur, posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi. Yang kelima, khayal, yang diangan-angankan seperti benar-benar ada. Nah, untuk kosakata-kosakata yang lain bisa kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, tugas kalian baca kembali perputaran bumi dan akibatnya dan cari informasi-informasi penting yang dapat kalian temukan dari bacaan tersebut dan buatlah tabel seperti berikut ini ya, dan isikan di buku tulis kalian. Nah, agungan Tuhan, bumi, langit, dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Tuhan Yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Ingatlah kamu tentang interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Tahu kan lagu Ambilkan Bulan Bu? Nah, lagu ini ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, kalian bisa nyanyikan liriknya ya, sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari ya. Tinggi rendahnya nada sesuai dengan intervalnya ya anak-anak, bisa kalian nyanyikan dengan benar. Nah, cukup sekian pembelajaran Ibu pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Thank you, terima kasih, see you.